Semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kelancaran dalam kegiatan belajar mengajar. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa dulu, ya. Untuk teman-teman kelasnya, pimpin doanya. Siap berdoa. Doa dimulai. Baik, akan Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Intan, Tiara, Aini, Ija, Jair, Ada, Bu. Hasnia. Ada, Bu. Satu orang yang tidak hadir ya. Ya, Bu. Untuk materi hari ini kita ke materi pengolahan data, membuat diagram garis dan diagram data. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran ini, masih semangat ya? Masih semangat ya? Ya, Bu. Kelas 7 menunjukkan semangat kalian. Lihat keberanianku. Lihat keberanianku untuk mencapai cita-citaku. Semangat kuat, kami yang paling hebat. Untuk materi pengolahan data dan membuat diagram garis dan diagram lingkaran, ada tujuan pembelajaran. Ya. Tujuan pembelajaran di sini melalui diskusi dan kegiatan proyek, peserta didik dapat menentukan diagram yang tepat sesuai dengan jenis data dengan benar. Kedua, melalui diskusi dan kegiatan proyek, peserta didik dapat menganalisis diagram yang sudah dibuat dengan tepat. Nanti setelah membuat proyek, ya kan kalian bisa menganalisis diagram yang tepat ya untuk data tersebut. Ya. Tiga, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik dapat memaksimalkan sikap profil pelajar Pancasila, yaitu bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis dengan baik. Model pembelajaran yang kita gunakan yaitu PBPJBL ya, Project Based Learning. Artinya, di sini pembelajaran kita menghasilkan suatu proyek, ya, suatu hasil nyatanya yang kalian nanti membuat apa hingga bisa kalian sebagai bukti kalian. Terus metode pembelajaran di sini diskusi, tanya jawab, demonstrasi, dan pemberian tugas. Ya, metode pembelajarannya diskusi antar kelompok, tanya jawab antar peserta kelompok. Ya, kalau ada ditanyakan, peserta tanyakan saja. Terus demonstrasi, artinya saat kalian presentasi, ya, menampilkan hasil karya kalian. Terus pemberian tugas. Terus di sini ada
langkah-langkah PDBL. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, monitoring dan evaluasi peserta didik dan perkembangan proyek yang dijalankan. Yang kelima, pengujian hasil. Yang keenam, evaluasi pengalaman. Untuk teknik penilaiannya, Ibu akan mengambil penilaian saat kalian kerja kelompok, dinilai dari sikap kalian, keterampilan kalian, pengetahuan kalian, ya, serta mengambil nilai dari kerja LKPD individu, ya. Nanti ada untuk LKPD individunya. Sebelumnya di sini Ibu mau tanya, di kelas ini ada yang punya hobi atau kegemaran? Atau semuanya punya hobi atau kegemaran? Ada, Bu. Punya. Ya, Bu. Ada macam-macam yang ada hobi makan, ya. Ada yang dibaca. Ada yang beli olahraga. Yang hobi makan siapa? Semuanya. Begini ya. Kalian masing-masing semua punya hobi. Terus bagaimana cara kalian mengetahui hobi teman kalian? Oh iya, gitu. Dengan bertanya langsung atau wawancara. Bertanya langsung maksudnya menanyakan teman ya. Kalau kita tahu misalnya setiap hari ini, oh anak ini teman ini rupanya sukanya ini, hobinya olahraganya ini, begitu. Coba kalian lihat slide ini. Ya. Di sini lihat, perhatikan gambarnya. Ini sedang apa ini? Di posyandu ya. Nah, di posyandu, kalau di posyandu kegiatannya ngapain? Menimbang bayi, ya, ambil berat badan terus. Apalagi selain menimbang? Periksa kesehatan. Periksa kesehatan, ya benar. Apalagi? Yang sana suaranya mana? Ayo, selain menimbang apalagi? Suntik, Bu. Ya, suntik, imunisasi, benar. Apalagi? Vitamin. Pemberian vitamin, apalagi? Ayo banyak pemberian gambar, diagram batang dan diagram garis. Perhatikan gambar ini. Nilai ulangan matematika siswa. Kalian lihat di sini untuk garisnya, ya. Yang sebelah kanan ini, ya, banyak siswa yang di bawah untuk nilainya. Nilai mana kalau kalian amati dari gambar ini? Yang mendapat nilai tertinggi nilai berapa? 8. Nilai 8. Siswanya berapa yang dapat nilai 8? 10. Terus yang paling rendah nilainya berapa di sini? 6. Berapa? 6. 6. Berapa siswa yang mendapat nilai 6? 4. Nah, di sini dibuatlah batang-batang seperti ini. Nah, mudahnya apa manfaatnya ini? Kita melihat mana yang tertinggi, mana yang terendah, mana yang terbanyak, ya, mana yang paling sedikit. Kalau pakai di diagram ini kemarin sudah Ibu suruh, kalian sudah terbagi kelompok kan? Sudah, Bu. Ada berapa kelompok kemarin? Ada 4, ya. Kelompok kemarin Ibu suruh bawa bahan, ada bawa ya bahannya ya? Ada, Bu. Ya, bahannya sudah siap. Nanti Ibu bagikan LKPD untuk mengerjakan di perintahnya ada di LKPD. Silakan untuk membagi kelompoknya dulu.
Tabelnya. Data berat badan peserta didik kelas kuliah SMP 1 Tangsel Pamekasan Selatan diperoleh sebagai berikut. 40 siswa, 17 siswa yang memiliki berat badan 40 berjumlah 4 orang. Sedangkan 45 siswa, 40 berat badan siswa, 50 berat badan siswa, Yang keras suaranya, temannya nggak dengar. 40 berat badan jumlah 4 siswa, 45 berat badan 4 siswa, 50 berat badan dengan jumlah 3 siswa, 55 berat badan 6 siswa, 60 berat badan 2 siswa, 64 dan 64 jumlah 1 siswa. Berdasarkan informasi data diagram belakang di atas, sebanyak 4 siswa dengan berat badan 40 kg. Sebanyak 4 siswa dengan berat badan 45. Sama. Ya. Nah, dari hasil kerja kelompok 1, ada yang ditanyakan? Coba lihat. Sesuai berat badan 40 ada di garis, jumlah siswa berapa tadi? 4. Untuk teman kelompok 1, tepuk tangannya dulu untuk hasil proyeknya. Angkat lebih sedikit. Nah, nanti supaya lebih bagus lagi ya, tulisannya dirapikan lagi ya. Angkat tinggi. Iya. Dibacakan dari LKPD-nya. Dari pemulatannya ini untuk perkenalkan kami dari kelompok 3 yang bernama Jasmati Senior jadi akan mempresentasikan diagram batang tinggi badan siswa. Data tinggi badan peserta didik kelas 7 SMPN 1 Pamekasan Selatan diperoleh sebagai dua siswa dengan tinggi badan 160 cm. kita perhatikan dulu ya, sesuai atau tidaknya punya keterangannya. 140 ada di 5 siswa ya, itu diagram batangnya sesuai apa dengan garisnya sesuai? Ya, sesuai. Lihat tuh, diperhatikan yang lain lagi. 145 ada di 3 siswa. Lihat 3 siswa. Nah, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, dipersilakan dulu. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang bernama Sarwa, Airi, Ilham, Adib, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu diagram garis dan diagram batang. Data berat badan siswa peserta didik kelas 7 SMP 1 Pamekasan Selatan diperoleh 40 kilo. Berat badan siswa berjumlah 4 orang, 40
45 kilo ada 4 orang, 50 kilo ada 3 orang, 55 kilo ada 6 orang, 60 kilo ada. Lihat teman-temannya. Ya, ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok. Terima kasih. Ya, silakan Tegar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami, kelompok 4 yang beranggotakan Tegar Alensa, Dia Tasya. Ahmad. Senyum, semangat, jangan marah. Jadi data tinggi yang kami peroleh, tinggi badan peserta didik kelas 7 SMPN 1 Pamekasan Selatan diperoleh sebagai berikut. Sebanyak 5 siswa memiliki tinggi 140 cm. Ada juga 3 siswa yang memiliki tinggi badan 145 cm. Terima kasih untuk kelompok Tegar, beri tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk. Tadi sudah mengerjakan proyek, yaitu dari pengumpulan data tinggi badan, berat badan, terus diperoleh data yang berupa tabel yang APD-nya. Terus perintahnya lagi membuat diagram batang, diagram garis, ya. Bagaimana saat pembuatan tadi? Ada kendala-kendalanya kah? Ada kendala yang dihadapi? Ada kesulitan-kesulitan? Apa? saat pengambilan data terlalu ribet Bu, mencari bahan susah. Ya, cari bahan ya. Kita harus pesan dulu ya di kota baru, karena di kota kita tidak ada ya bahan-bahannya seperti ini karton apa segala ya. Kita harus pesan dulu ke kota baru ya. Iya benar juga kata Ica tadi. Yang ribetnya di mana Ica? Yang ribetnya menurut kamu tadi di mana? Saat apa tadi? Kesan-kesannya bagaimana menurut kalian dalam ini tadi? Dalam kegiatan membuat proyek tadi, kesannya bagaimana? Senang ya? Senang, puas dengan hasilnya? Puas ya? Alhamdulillah ya. Kalian sudah mempresentasikan semua kelompok 1 sampai kelompok 4 ya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Ini hasil proyeknya kumpul di belakang. Kumpul di belakang, meja belakang, masing-masing kelompoknya tumpuk 2. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari pengolahan data ini, dari mengumpulkan data, mengolah data menjadi tabel, terus menjadi diagram matang, diagram garis? Apa kesimpulan yang kalian dapatkan? Apa ya? Bahwa data adalah informasi yang didapat melalui wawancara, pengamatan juga penelitian. Bisa diulang? Bahwa data adalah informasi yang didapat melalui wawancara, pengamatan juga penelitian. Kesimpulannya tadi pembelajaran hari ini yaitu data itu dapat diperoleh melalui informasi, wawancara, apalagi pengamatan serta penelitian menurut Sarwa. Seperti wawancara, pengamatan dan bagaimana menurut kalian pembelajaran Ibu ajarkan hari ini bisa dipahami? Bisa. Bagaimana menurut kalian dengan pembelajaran model PJBL yang menghasilkan suatu proyek menurut kalian? Sangat menarik. Sangat menarik ya, menarik karena kita membuat dan menghasilkan suatu proyek atau karya yang bisa kita tampilkan ya. Nah, kita puas ya merasa begitu ya maksudnya. Terus bagaimana
Bagaimana dengan penyampaian Ibu atau bagaimana? Bisa dipahami aja? Bisa. Alhamdulillah ya. Nah, ini ada tugas individu, ada KP individu mau dibagi kegiatan dalam waktu 15 menit. Gitu ya. Lihat petunjuknya juga. Tulis namanya ya, jangan lupa namanya. Namanya jangan lupa. Nah, di sini untuk pertemuan selanjutnya nanti, pertemuan untuk minggu yang akan datang nanti, kita tetap masih di pengolahan data, tetapi kita ke penyajian diagram lingkaran. Ya. Ini tadi kan diagram tabel, diagram garis, dan diagram batang. Nah, untuk minggu depan materinya tetap sama, tapi kita ke diagram lingkaran, ya. Menyajikan datanya ke dalam diagram lingkaran untuk materi minggu depan. Ya, untuk menyemangati kalian lagi, nah masih semangat tuh lah, semangat. Mari kita bernyanyi bersama aja sudah dulu kan? Ya, Bu. Yuk, nyanyi sama-sama dulu. 1, 2, 3. Hari ini kita belajar bersama. Sikap Tasikmalaya. Meskipun capek tapi kuat bahagia. Jakarta berjaya pula. Mari belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua. Duduknya kaki lalu kita berdoa. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk semua orang, ya. Di dalam materi pengolahan data ini, sehingga ilmunya bermanfaat. Kita berdoa semoga nanti pulang kita dalam keadaan selamat juga, seperti kita berangkat ke sekolah, ya. Buat tangannya dilipat yang lagi duduk. Tolong kalau ada sampah di sebelum berdoa, kita ada sampahnya dulu, tolong diambil dulu, dibuang ke belakang dulu, dirapikan dulu kelasnya. Ya, ini kelompoknya di belakang masih ada sampah. Dibuang ke belakang. Ya, rapikan alat-alatnya ini dulu. Ya, kita rapi dalam tasnya. Kembalikan. Untuk berdoa tertib, tidak ada suara lagi. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap berdoa? Berdoa dimulai. Illallazina
bis-sholat. Amin. Pesan Ibu ya. Pesan Ibu untuk memperhatikan pelajaran, misalnya ada tugas ya, gurunya menjelaskan itu didengarkan. Siapa aja hormat pada guru ya. Siapapun itu yang ada itu, walaupun bukan wali kelas kalian, hormati ya. Kalau diperintahkan sama guru, tolong didengarkan ya. Ini pesan Ibu. Karena tidak ada kesuksesan tanpa adanya usaha dan doa. Jadi selain kita berdoa kepada Allah, kita harus berusaha. Selain kita berdoa, kita belajar benar-benar. Usaha kalian itu ya belajar dengan benar, ya, belajar dengan serius, belajar dengan benar. Di samping kita sholat berdoa kepada Allah. Ya, tidak ada kesuksesan tanpa usaha dan doa. Ya, ingat itu ya pesan Ibu. Tolong diperhatikan, semua guru itu sama. Tolong dihormati, tolong dihargai. Siapapun itu, meskipun bukan wali kelas kalian, ya. Ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini atas hasil-hasil karya kalian. Ibu sangat bangga kalian bisa mengerjakannya dengan baik, ya. Terima kasih juga atas perhatiannya. Ibu akhiri ya. Wabillahi taufiq.